Ada di rumah. Iya. Kalau Bapak? Bapak nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk sehari-hari Neng dari mana? Dari Abah jualan gula aja. Abah. Oh jadi Abah yang kerja kan udah tua nih Abah nih. Jadi Neng juga kalau misal untuk sehari-hari atau bekal sekolah juga itu dari Abah. Melihat keadaan gitu ya, Iya. seperti ini apa mau gimana lagi gitu ya keadaan, Iya. sedangkan buat keseharian juga seperti ini gitu ya. Masya Allah. Jadi cita-cita Neng pengen jadi apa Neng? Insya Allah mau jadi ustazah. Masya Allah, ingin jadi ustaz. Iya. Tiap hari mengaji ya, Masya Allah. Harusnya sambil pesantren ya Neng ya gitu ya. Kepingin gak Neng pesantren? Mau. Insya Allah nanti kalau udah keluar, lulus ya. keluar SMP Ya, mau. sambil lanjut SMA atau SMK gitu ya, bisa sambil pesantren. Iya. Masya Allah. Oh jadi Mama Nur juga tiap harinya itu beli beras, itu pun juga kalau ada uang gitu ya. Sedangkan Mama Nur hidup seorang diri di sini hanya bisa mengandalkan Abah gitu. Jadi ya, kalau makan suka sama apa aja? Sama garam sama asin gitu. Asin. Emang begitu Neng? Oh jadi seadanya? Seadanya. Oh, Neng pernah bilang gimana, Mama pingin daging atau gimana? Pernah nggak? Oh, seadanya aja gitu ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Jugala. Bagaimana kabarnya sahabat Jugala? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan untuk di video kali ini, saya mau mengunjungi perkampungan, nggak tahu sih kampungnya, ini termasuknya memang Cimanggu ya, desa Cimanggu gitu ya. Jadi menurut informasi, ke sebelah sini itu ada perkampungan katanya ya. Dan saya memang mudah-mudahan ada rumah gitu ya, yang bisa ngobrol-ngobrol sama warga gitu. Apakah ini kampungnya kampung apa gitu sahabat ya. Tapi ini termasuknya Cimanggu ya. Masih tetap di Kabupaten Tasikmalaya sahabat ya. Kalau jalan setapak seperti ini sahabat ya. Jadi harus melalui hutan ya. Rimbun gitu ya. Jadi perkebunan sangat rimbun ya. Dan kita ini menuju akses ke perkampungan seperti ini. Dan alhamdulillah untuk di sore hari ini tidak turun hujan sahabat ya. Masya Allah. Dan jalannya ini ada jalan sih, banyak jalan ya. Oh dan ada juga kabel jalur nih. Pasti ada rumah gitu ya. Dan ke bawah juga sahabat ada rumah. Mungkin ke bawahnya juga ada rumah karena ini ada akses jalan juga ya. Ada akses jalan ke bawah dan saya akan coba mengikuti jalan yang kesininya saja sahabat. Masya Allah. Jadi pohonnya sangat besar-besar ya. Kayak pohon apa gitu. Kayak sudah berlumut gitu sahabat ya. Coba bisa dicium. Pohonnya serem juga nih sahabat. Kayak seperti ini ya. Kayak di hutan lebat gitu ya. Masya Allah. Memang ngeri-ngeri sedap kalau malam sahabat ya. Saya akan coba ke jalur sini. Dan di sini juga mungkin dekat perkampungannya karena ada juga tanaman pohon-pohon singkong seperti ini ya. Biasanya ini tanaman-tanaman warga gitu ya di sekitaran sini. Dan apakah ini tanahnya tanah milik pribadi atau tanah pemerintah atau gimana gitu ya. Dan saya akan coba. Itu saya tertariknya nih pohonnya kayak jenggotan gitu ya sama tuh. Bisa dilihat di zoom. Nah,
Ini pohonnya kayak seperti ini sahabat tuh. Dan ini mungkin sudah ratusan tahun ya. Ini pohonnya pohon dukuh sih. Masya Allah. Ngeri ya. Coba nih. Tapi hening gitu suasananya gitu ya. Belum terlihat penampakan ada rumah gitu. Karena saya mau mengikuti arah seperti ini. Ada jalur kabel ke sana. Pasti di sana itu ada rumah biasanya gitu ya. Coba ikuti aja ya. Nah ini sahabat ya, ada juga sumur ya. Sumur gali di sini ya. Nah jalannya ke sini. Oh iya itu kelihatannya ada rumah atau saung atau apa gitu ya. Ini pohonnya besar-besar sahabat. Tuh, ke atasnya juga besar-besar ya. Dan ini juga ada tempat gerekan ya. Berarti ada warganya di sekitaran sini. Nah ini biasanya tempat warga ngegerek airnya. Ngeri sahabat. Dalamnya. Dalam sekali sahabat. Ngeri. Ada timbaan ya. Ini gerekan sumur gitu ya. Biasanya kalau warga ngambil airnya ke sini dan nggak tahu sih ke sana itu tadi terlihatnya ada air tempat ngambil air ke sini gitu. Tapi di sini ada gerekan timba gitu. Paling cuma dalam gitu ya sahabat ya. Insya Allah, dan saya akan coba balik lagi mungkin ke sini nanti ya. Rumah kayaknya sahabat ya. Alhamdulillah nih ketemu ada rumah ya. Dan mudah-mudahan ada warganya bisa ngobrol-ngobrol. Kita apakah ini kampungnya kampung apa gitu ya. Tapi hanya ada satu rumah ini. Di sekelilingnya nih. Kayak pepohonan yang besar-besar. Tidak ada rumah satupun. Hanya ada satu di sini rumahnya sahabat ya. Tuh. Hanya satu ada rumah panggung terpencil di tengah-tengah sela-sela pepohonan besar gitu ya. Masya Allah. Ini tempat apa ya? Jamban atau apa ya? Mudah-mudahan ada warganya ya. Nah ini ternyata ada rumah, mungkin ada warganya, kita bisa tanya-tanya. Nah ternyata ada si Neng nih, lagi apa? Lagi beres-beres ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah, sangat rajin sekali ini Neng. Lagi beres-beres nih. Masya Allah gitu ya. Saya kan dari sana Neng tadi ya. Dikira nggak ada rumah, ternyata ada satu rumah di sini ya. Sangat terpencil ya. Boleh nggak apa-apa nih di video? Nggak apa-apa ya. Sambil ngobrol ya. Nanti kita pakai. Oh lagi beres-beres nih. Udah sore hari nih ya. Masih beres-beres. Sangat rajin sekali. Masya Allah. Neng ini kayak udah dewasa gitu. Masih sekolah nggak? Ya, Masih? masih. Kelas berapa? Kelas 9. 9, berarti kelas 3 ya? 3 SMP. Ya. Masya Allah kayak udah dewasa ya, memang udah dewasa kelihatan ya, Masya Allah gitu ya. Kalau mama ada nggak? Ada. Ada di rumah. Ya. Kalau bapak? Bapak nggak ada. Nggak ada. Masya Allah, jadi mamanya ada, bapaknya itu nggak ada gitu ya. Masya Allah, tapi ini sambil ngobrol aja ya, nggak apa-apa ya. Masya Allah, kalau mama ada di rumah, Ya, ada di nanti ingin silaturahmi sama mama juga ya Neng ya. Ya. Pak, ayo ngobrolnya di dapur aja. Oh, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kan ada mama, mungkin nanti dibilangin ya gitu ya. Nanti saya akan ngobrol sama mama juga. Yuk, di mana dapurnya Neng? Di sini. Oh di sini, Masya Allah. Ini dapurnya.
Neng, Neng, mohon ini kalau ini apa, Neng? Kompan ini jeligen buat apa? Buat bawa lahang. Lahang. Ya. Siapa yang ngambil lahang itu? Abah. Oh, Abah. Oh, Abah itu suka bikin gula merah gitu. Ya. Oh, oh ini dapurnya. Ya. Masya Allah. Enak banget nih sahabat ya. Oh ya udah di sini aja ya Neng ya. Nah, sok duduk aja di situ ya. Oh ini dapurnya ya Neng ya. Jadi tungkunya sangat besar sekali ya Neng ya. Ya. Jadi ini tempat pembikinan gula gitu ya. Gula aren gitu ya. Jadi Abah yang ngambil gula aren yang lahangnya itu Abah ya. Kalau Abahnya lagi kemana sekarang? Sekarang lagi bawa lahang. Oh lagi ke kebun? Ya. Oh ke hutan ngambil air lahangnya gitu ya. Kalau Neng di sini kan sekolah nih. Habis pulang sekolah suka kemana aja Neng? Suka di rumah aja. Kalau ada tugas gitu dari sekolah paling ngerjain tugas gitu. Oh gitu ya. Jadi bantu-bantu mama di sini gitu ya. Kalau mama nih kesehariannya apa nih? Mama ibu rumah tangga aja. Oh ada aja di rumah gitu ya. Jadi nggak kerja gitu ya. Jadi memang nggak ada penghasilan juga gitu ya. Kalau untuk sehari-hari Neng dari mana gitu? Dari Abah jualan gula aja. Abah. Oh jadi Abah yang kerja kan udah tua nih Abah nih. Jadi Neng juga kalau misal untuk sehari-hari atau bekal sekolah juga itu dari Abah. Oh sedangkan kan Mama nggak kerja gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi Neng seperti ini lagi butuh-butuhnya biaya gitu. Hanya mengharapkan dari Abah ya. Dari Abah gitu kerjanya. Sedangkan Abah juga bikin gulanya memang tidak menentu ya Neng ya. Penghasilan gula itu mau berapa bikin gulanya gitu nggak tahu banyak atau tidak kan tidak tahu ya gitu ya. Tapi mungkin Abah juga memikirkan ke seorang cucu. Berarti cucu ya ke Neng cucu ya. Gitu ya. Masya Allah. Kalau mamanya di rumah lagi apa sih? Lagi diem aja. Iya, lagi diem aja. Lagi duduk-duduk aja gitu ya. Nanti sebentar lagi ngobrol-ngobrol aja gitu ya sama mama. Nanti saya ngobrol dulu sama Neng gitu ya. Kalau Neng sekolahnya jauh nggak dari sini? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Jalan kaki? Ya. Jalan kaki gitu ya. Jadi nggak bawa kendaraan bermotor? Enggak? Enggak ya. Berarti nggak punya motor gitu ya. Hanya mengharapkan jalan kaki aja. Yang penting sekolah gitu ya. Mungkin teman-temannya banyak yang pakai kendaraan gitu ya. Mungkin perasaan Neng gimana kalau melihat seperti orang lain gitu? Perasaan Neng gimana? Seperti orang lain nih pakai motor gitu ya. Tapi Neng jalan kaki doang gitu. Mungkin perasaan pingin gitu. Ya. Kayak orang lain gitu. Kadang pingin gitu. Mungkin melihat keadaan gitu ya. Seperti ini apa mau gimana lagi gitu ya. Keadaan sedangkan buat keseharian juga seperti ini gitu ya. Sudah bisa makan juga sudah bersyukur ya Neng ya. Sedangkan kan Mama tidak bekerja gitu ya. Kalau makan juga Neng nih sama Mama berarti mengharapkan dari Abah juga. Jadi Abah atau Mama punya kebun atau sawah enggak? Enggak. Berarti beras juga beli gitu ya. Oh beli gitu ya. Sedangkan Abah yang diandalkan itu Abah. Emang Abahnya sih umur berapa Neng? Udah tua? Iya udah tua. Harapan Neng nih ke depannya Neng punya adik atau kakak enggak? Enggak. Oh enggak. Anak tunggal. Anak tunggal, Masya Allah. Neng hanya satu-satunya gitu ya. Jadi memang bertumpu juga sama Abah gitu ya. Masya Allah. Sedangkan Neng baru kelas
3 SMP gitu ya. Rencana ingin dilanjutkan. Rencana gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ada rezekinya ke depannya ya Neng ya. Ya. Neng mudah-mudahan bisa lanjut sekolah. Mungkin yang diharapkan sama mama itu lanjut sekolah gitu ya. Biar tercapai dulu gitu pendidikan ya. Supaya Neng lebih sukses ke depannya gitu ya. Masya Allah. Jadi cita-cita Neng pengen jadi apa Neng? Insya Allah mau jadi ustazah. Masya Allah. Ingin jadi ustazah gitu ya. Sekarang kalau sekolah nih sambil pesantren enggak Neng? Enggak, Enggak. cuma sekolahnya MTS. MTS gitu ya. Tapi mengaji tetap. Ya. Tiap hari mengaji ya, Masya Allah. Harusnya sambil pesantren ya Neng ya gitu ya. Kepingin gak Neng pesantren? Mau. Insya Allah nanti kalau udah keluar, lulus keluar SMP ya, sambil lanjut SMA atau SMK gitu ya. Bisa sambil pesantren. Masya Allah itu yang baik. Mudah-mudahan tercapai Neng ya. Cita-cita Neng, mudah-mudahan sekolah juga yang jujur, yang pintar, biar sukses sambil pesantren. Mudah-mudahan cita-citanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi cita-cita yang sangat mulia sahabat ya. Neng ini tidak pingin ini, pingin itu gitu. Jadi cita-citanya hanya ingin jadi ustazah gitu ya. Masya Allah gitu ya. Mohon maaf kalau Neng ini namanya siapa? Lupa lagi nih. Nggak nanya ya saya tadi. Namanya Raisya. Neng Raisya. Masya Allah. Neng Raisya memang sangat cantik sahabatnya. Jadi di usia seperti Neng ini kayak udah dewasa gitu. Padahal baru SMP kelas 3 gitu ya. Jadi sangat sudah terlihat dewasa gitu ya. Di segi bicaranya gitu ya, ramah, baik gitu. Seperti inilah sosok gadis desa di pelosok pedesaan seperti ini, ramah-ramah, baik-baik gitu sahabat ya. Walaupun melihat keadaan di perkampungannya seperti rumah terpencil, kadang-kadang dekat hutan sahabat ya, dan dapur juga seperti ini sahabat ya, hanya mengandalkan kayu bakar seperti ini gitu ya. Kalau yang ngambil kayu bakar siapa ini? Abah juga. Ya. Kalau Neng Raisa suka bantuin apa aja nih kegiatan sehari-hari untuk di rumah gitu? Bantuin cuci piring atau cuci baju gitu. Kalau tadi nih Bapak dari sana Neng, ada air dari sana gitu ya, kayak sungai gitu, tapi ada kayak jamban itu. Kalau Neng airnya kemana Neng? Ke sana? Iya. Ke sana. Tapi di depan rumah ini kayak jamban juga nih. Ada airan enggak atau ngambil air dari sana? Ngambil air dari sana. Dari sana. Oh Neng suka ngambil dari sana. Iya. Kenapa airnya enggak deket di pinggir rumah begitu Neng? Kenapa? Pengen gitu? Iya, pengen tapi. Alasannya kenapa? Enggak ada air di sini gitu. Dan kelihatan Neng ada sumur juga, tapi digerek gitu ya. Iya. Pakai timbaan gitu. Itu suka digerek juga gitu. Iya, paling dari sana aja airnya. Gitu. Memang jauh, sumur juga dalam gitu ya. Kalau ngambil air juga jauh dari sana. Kalau tempat ini, tempat apa di sebelah sini nih? Ada kayak jamban, tempat mandi, cuci piring juga di situ gitu ya. Tapi ngambil airnya dari sana gitu ya. Jauh banget gitu ya. Neng suka ke sana gitu ya. Tapi di siang mungkin, di siang hari gitu ya. Kalau maghrib nggak memungkinkan sih. Enggak ya. Takut nih, ngeri. Kayak perjalanannya saya dari sana gitu Neng, kayak hutan gitu ya. Jadi pohon-pohon juga kayak akarnya gitu ya. Oh, jadi ngeri-ngeri gitu ya. Masya Allah, takutnya ada apa gitu kalau di malam hari gitu ya. Kalau di malam hari nggak merasa takut nih di suasana seperti ini nih? Enggak, udah biasa aja. Biasa aja ya. Sudah terbiasa Neng kalau Neng Raisa mah tinggal seperti ini juga gitu ya. Walaupun dikelilingi pohon-pohon besar ini gitu ya. Mungkin sudah biasa aja gitu ya. Kalau mamahnya ada nggak Neng? Ada. Ada. Coba bisa dipanggil nggak? Mah.
Oh itu. Apa? Masya Allah, alhamdulillah. Oh ini mamanya, gimana kabarnya Ma? Alhamdulillah. Masya Allah, nih ternyata ada mama. Kok masih muda ya? Kalau mama umur berapa ini? 40 lebih. 40 lebih, masih muda tuh. Tapi ini nengnya tinggi ya, badannya tinggi, bongsor, boros gitu ya. Ini mah dulu Alhamdulillah. sama bapak, tapi bapaknya hampir meninggal gitu. Oh gitu, Masya Allah. Jadi bapaknya sudah tidak ada, sahabat ya gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan Mama di sini sehat, Neng juga sehat. Tadi sudah ngobrol-ngobrol Mas sama Neng Raisa nih, sekolahnya pengen lanjut terus ya, pengen juga mesantren. Mudah-mudahan Itu ada. yang dipengenin. Oh itu teh. Iya. Mudah-mudahan terkabul doanya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Biasanya anak seperti ini gitu ya, apalagi Neng ini rajin mengaji gitu ya. Pengennya pengen pesantren nanti juga. Pengen cita-citanya pengen jadi ustazah. Mudah-mudahan terkabulkan doanya buat Neng gitu ya. Bersama Mama siapa namanya teh? Nur. Mama Nur. Mama Nur. Kalau Nur itu cahaya. Bisa menerangi mah. Cahaya. Iya, Menerangi. Nur itu menerangi sosok gadis desa ini, Neng Raisa gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Suka kemana aja Mama selama ini? Diam di rumah. Di rumah, nggak pernah kemana-mana? Nggak kemana-mana gitu, cuma bantuin di rumah aja gitu ya. Beres-beres gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau dulu nggak ada yang ngerjain gitu. Oh gitu. Masya Allah. Jadi kalau Mama nih di waktu muda pernah kerja ke kota enggak? Ke kota pernah. Pernah gitu. Sekarang pulang ke kampung, ke kampung halaman, pulang lagi gitu. Memang Mama Nur nih punya anaknya cuma satu-satunya, Neng Raisa. Cuma satu, Masya Allah gitu ya. Dijadikan jimat ya satu ini Neng ya. Mudah-mudahan gitu ya. Apa yang diinginkan terkabulkan doanya gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi Mama sekarang mah nggak kerja ya? Nggak kerja kemana-mana. Ngelapin ini apa ya? Apa? Apanya itu? Ngebantuin Abah juga bikin gula. Iya. Oh gula ini. Seharinya cuma segitu. Banyak kebutuhannya. Oh jadi Mama beras nih. Beli. Gitu. Oh gitu. Belum itunya apa itu? Apa? Rencana. Oh lauk pauknya. Jadi Mama Nur kesehariannya itu kalau beras juga beli gitu. Ya beli. Oh, jadi enggak punya sawah. Air susah. Oh gitu ya. Air susah. Balungan nih, sungai nggak ada itu ada airnya. Nggak punya Jadi sajo, Mama Nur ini kebutuhannya itu beli beras tiap hari. Jadi berapa kilo itu kira-kira kalau beli? Kalau beli mah kalau kebanyakan mah suka kiloan gitu. Banyak iya. 1 kilo, 2 kilo? Kalau satu kali masak. Kalau masak mah 2 kilo. Kalau beli mah 10 kilo. Oh gitu ya. Tapi uangnya tuh. Kalau ada uang itu juga. Iya. Masya Allah. Sekarang kan biasa berapa? 21. Oh gitu. Kalau sekarang udah masak belum? Sekarang belum. Belum. Kenapa belum masak? Nggak punya berasnya. Nggak punya berasnya cuma gitu. Itu kan. Cuma dikit ngengatin. Oh gitu ya. Pun juga kalau ada uang gitu ya. Sedangkan Mama Nur hidup seorang diri di sini hanya bisa mengandalkan Abah gitu ya. Jadi penghasilannya ngambil lahang gitu ya, atau air nira ya Neng ya. Jadi dibikin itu dulu diproses jadi gula gitu. Selanjutnya gulanya diproses sudah jadi dijual, bisa menghasilkan uang. Walaupun hasilnya uang itu tidak seberapa gitu. Beli beras gitu ya si Abah juga gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi alhamdulillah juga. Jadi kebutuhan yang paling utama apa itu kira-kira Mama Nur di sini? Paling utama mah ya beras. Oh beras gitu ya. Karena beras itu pokok gitu ya. Iya pokok. Makanan paling pokok gitu ya. Terkecuali walaupun butuh misalkan lauk pauknya
Itu apa aja lah lauk pauknya, yang penting ada beras. Sama gitu. garam. Sama garam. Jadi kalau makan suka sama apa aja? Sama garam, sama asin gitu. Asin. Emang begitu, Neng? Oh, jadi seadanya? Seadanya. Neng pernah bilang gimana, Mama pingin daging atau gimana? Pernah enggak? Seadanya aja gitu ya, Masya Allah. Anak yang soleha ini sahabat ya, melihat orang tuanya seperti ini, kalau makan juga seadanya gitu ya. Kalau ada garam ya sama garam, kalau ada ya daging mungkin sama daging. Itu tahun kali. Tahun kali, Masya Allah. Kalau Neng yang paling senang makanannya apa, lauk pauknya? Sama telur ayam aja. Telur ayam. Oh, pingin. Jadi paling sukanya gitu, telur ayam gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ada rizkinya. Nanti insya Allah saya akan bawakan telur ayam. Mudah-mudahan ada rizkinya. Jadi Mama di sini membutuhkan beras gitu ya, Masya Allah. Terus selain beras apa lagi? Perlu minyak, perlu apa? Oh itu ya, pokoknya itu sembako namanya mah. Sembako itu 9 bahan pokok. Gitu. Ada beras, ada minyak, nah itu sembako juga mungkin ya. Buat bekal juga, buat Neng Raisa juga, bekal sehari-harinya juga gitu mah ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya mudah-mudahan mah Mama Nur ada rezekinya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya. Oh jadi mah di sini itu tinggal itu berapa orang satu rumah itu? 4 orang. Mama Nur, Neng Raisa, Abah, sama Mak. Mama nggak bisa jalan itu teh, habis celaka. Nggak bisa jalan. Stroke atau gimana? Iya stroke. Oh jadi sakit. Mak lagi sakitnya sakit. parah sekarang teh. Udah segala di sana gitu. Masya Allah. Jadi emaknya lagi sakit. Jadi di sini mungkin emaknya juga nanti kita lihat ke sana gitu ya, karena emak tidak bisa berjalan katanya. Jadi Mama Nur ini hanya mengandalkan Abah, sedangkan Abah juga sudah tua gitu ya. Bisa mengharapkan dari hasil pembikinan gula aren gitu ya. Jadi Mama Nur juga membutuhkan sembako kayak seperti itu dan kesehariannya gitu ya, untuk sehari-harinya juga ya. Karena untuk itu mudah-mudahan ada hamba Allah atau para donatur yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri yang mau membantu keluarganya Mama Nur dan Neng Raisa ya. Sekarang lagi masih sekolah, keinginannya pengen pesantren, mudah-mudahan ada rizkinya gitu ya, Masya Allah. Dan terima kasih juga Mama Nur, Neng Raisa, titip salam nanti ke emak juga, ke Abah juga, Neng Raisa juga. Dan ini ada sedikit rezeki mah dari Ibu Siti binti Saibi dari Singapura, mohon diterima Mama ya, atau sama Neng. Silahkan saja ya. Nah, makasih. Sama-sama. Itu titipan dari Ibu Siti binti Saibi dari Singapura. Mudah-mudahan beliau disehatkan, dilancarkan segala urusannya. Dan Mama juga, Neng juga di sini mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf dan saya tidak akan lama-lama lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.